Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Syaputra dengan NIM 203020801070, mahasiswa FK Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait praktikum parasitologi modul gangguan respirasi dengan tujuan mengidentifikasi telur cacing dan larva dari Paragonimus westermani. Baik, untuk dasar teori, menurut Chai dan Jung, cacing Paragonimus menyebabkan penyakit paragonomiasis. Untuk taksonominya bisa dilihat di slide situ ya. Dia termasuk ke dalam famili Trematidae dan kelasnya Trematoda. Ya, pada orang yang terkena penyakit paragonomiasis ini, telur-telur yang dihasilkan cacing Paragonimus westermani biasanya tercampur dengan dahak dan kemungkinan tertelan. Selanjutnya masuk ke saluran pencernaan dan akan dibuang melalui feses. Berikut adalah gambaran telurnya ya. Telur cacing berwarna coklat dan sangat mirip dengan telur Pasquiola hepatica. Baik, telur yang sudah dikeluarkan dari feses biasanya akan masuk ke habitat air. Selama beberapa minggu, dia akan berkembang menjadi Mirasidia. Sebelumnya, telur tersebut dalam bentuk anembryonik, selanjutnya berkembang menjadi embryonik, dan akan berkembang menjadi Mirasidia. Mirasidia ini akan melakukan penetrasi ke keong air tawar, atau bisa disebut dengan perantara pertama, dan akan berkembang dari bentuk sporokista, radiae, hingga ke serkaria. Berikut adalah gambaran serkaria. Nah, pada panah warna hitam ada struktur yang disebut ekor serkaria ya. Ekornya ini digunakan untuk merangkak ke atas permukaan padat sampai mereka menemukan krustasea seperti kepiting air tawar ataupun udang karang. Baik, selanjutnya apabila krustasea itu seperti kepiting air tawar itu terinfeksi oleh larva serkaria, mereka dapat terinfeksi apabila memakan keong air tawar yang mengandung serkaria. Selanjutnya, serkaria yang ada di dalam krustasea tadi akan berkembang menjadi metaserkaria. Berikut adalah gambarannya. Nah, bedanya serkaria dengan metaserkaria tadi, kalau serkaria itu dia bergerak cepat, sedangkan kalau metaserkaria itu dia hanya diam apabila kita tinjau melalui mikroskopis. Nah, apabila kita sebagai manusia ini memakan kepiting air tawar itu ataupun udang karang dengan keadaan yang setengah matang ataupun undercooking, kesempatan kita untuk terinfeksi oleh metaserkaria itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya apabila kita terinfeksi, metaserkaria itu akan berkembang menjadi cacing Paragonimus dewasa yang biasanya akan berada di paru-paru. Nah, berikut adalah gambaran dari cacing Paragonimus yang dewasa. Bertubuh tebal berwarna coklat kemerahan, cacing ini bisa bereproduksi sendiri karena bisa dilihat pada gambar di situ dia punya ovarium dan testisnya sendiri. Selanjutnya bisa kita lihat di area tengahnya ini ada ventral sucker dan juga di area kepalanya ada struktur yang mirip yang biasanya digunakan cacing ini untuk mengisap darah. Mungkin itu saja dari dasar teorinya. Kita akan lanjut ke alat dan bahan. Untuk alat kita ada mortar, cawan Petri, mikroskop, setelah itu kaca preparat, pipet, gelas beaker, saringan stainless steel. Selanjutnya ada centrifuge. Untuk bahan kita ada sputum. Selanjutnya ada keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, selanjutnya natrium hidroksida dan formalin. Baik, kita akan lanjut ke prosedur kerja. Nah, untuk pemeriksaan serkaria sendiri, biasanya dilakukan dengan metode crushing atau cangkang keong itu kita hancurkan secara perlahan dengan mortar. Selanjutnya kita tetesi dengan aquades. Selanjutnya kita letakkan di preparat. Dan selanjutnya kita akan periksa menggunakan mikroskop yang stereo.
untuk melihat keberadaan dari serkarianya. Untuk pemeriksaan meta serkaria, kita bisa gunakan dua metode. Bisa gunakan metode manual, yaitu kita ambil dari insangnya langsung, ataupun metode penghancuran, yaitu menghancurkan jaringan hepatopankreasnya ataupun organ lain. Untuk metode yang pertama yaitu melepas cangkang keras kepiting dan melepaskan insangnya. Selanjutnya kita letakkan dengan menekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Untuk langkah kedua itu kita hancurkan. Selanjutnya sedimen itu akan kita tambahkan dengan air, setelah itu kita aduk. Selanjutnya kita diamkan selama 5 menit. Selanjutnya kita akan lakukan penyaringan. Nah, sampel yang sudah jernih bisa kita letakkan di preparat dan kita akan periksa menggunakan mikroskop. Untuk yang terakhir yaitu pemeriksaan telur cacing, biasanya kita periksa dengan memeriksa sputum atau dahak dengan syarat tidak mengandung air liur. Dahak ini disentrifugasi dan kemudian sedimennya diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, bisa digunakan natrium hidroksida. Nah, spesimen ini dari sputum ini bisa kita awetkan dalam 10% formalin menggunakan sediaan langsung ataupun pewarnaan. Hasil dari pemeriksaannya bisa dilihat di situ, itu adalah gambaran dari telur cacing Paragonimus westermani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.